Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertanyaan dari video saya tentang bagaimana menghadapi orang yang menzolimi kita. Saya sempat sampaikan bahwa kalau nggak ngefek, ya sudah, letakkan, jangan difikirkan. Dan berlakulah berpura-pura tak tahu kepada mereka bahwa kita tahu mereka menzolimi kita. Nah, persoalannya adalah ada nih pertanyaan. Kalau ngefek gimana? Ngefek nih naik asam lambung, kepikiran, dan seterusnya. Saya mau sampaikan begini kawan-kawan, bahwa ketika ada orang yang menzolimi kita, asam lambung kita naik, kepikiran, kemudian kita jadi nggak enak makan, stres. Sebenarnya itu bukan efek yang datang dari orang itu efek yang datang dari kita. Karena saya sampaikan seperti ini, segimanapun kezoliman orang kepada kita, kalau nggak kita masukkan ke dalam pikiran kita, maka semuanya no problem. Sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau sedikit saja kezoliman orang kepada kita, misalnya orang menceritakan kita masukkan ke dalam pikiran kita, maka dia akan menjadi masalah besar. Jadi semuanya tergantung kita. Apakah kezoliman itu kita masukkan ke dalam pikiran atau kita letakkan di luar saja? Karena sebenarnya teman-teman, kebanyakan memang problem yang datang dari luar itu sebenarnya tidak berefek. Kalaupun ada kasus-kasus yang berefek, misalnya kita difitnah sampai akhirnya mau pisah dengan suami, maka dalam keadaan seperti itu silahkan diselesaikan, klarifikasi sampai titik darah penghabisan. Anak kita dituduh mencuri, kemudian anak kita hampir dikeluarkan dari sekolahnya, silahkan diselesaikan sampai titik nadir, gitu ya, titik darah penghabisan. Kita punya tanah, lalu tanah kita diembat orang, itu baru ngefek, maka selesaikanlah sampai titik darah penghabisan. Atau misalnya anak kita terancam PHK karena fitnahan orang, ya, selesaikan sampai titik darah penghabisan. Atau bisa untuk mengikuti alurnya kalau sudah tidak nyaman dan tinggal keluar dan cari pekerjaan baru yang lebih baik. Tetapi kalau efeknya itu hanya kepada stres, pusing, kayak yang ditanyakan ini, asam lambung naik, itu sebenarnya bukan efek. Ya, itu sebenarnya adalah karena kita memikirkan, maka dia berefek kepada diri kita. So, jaga atensi kita, jaga otak kita, jaga pikiran kita. Jangan biarkan hal-hal yang tidak layak masuk ke dalam diri kita. Katakan kepada mereka menzolimi kita bahwa antum, kalian tidak layak ada dalam pikiran saya. Karena kenapa? Karena pada dasarnya kezoliman orang itu ibarat air yang diisi tanah. Makin diaduk dia makin kering, makin keruh. Tapi kalau dia biarkan diendapkan dengan sendirinya, maka dia akan selesai dengan sendirinya. Kemarin ada yang nanya sama saya, "Ustazah, saya stres banget nih. Saya ada masalah nih." "Apa masalahnya, Bu?" "Masalahnya Ustazah, itu bulan depan saya harus bayar SPP anak. Bulan depan saya harus bayar kontrakan, dan bulan depan sepertinya suami saya PHK." Lalu saya tanya, "Terus sekarang masalah Ibu apa?" "Ya itu masalah saya sekarang Ustazah. Bulan depan anak saya harus bayar sekolah, bulan depan saya harus bayar kontrakan, bulan depan kayaknya suami saya di PHK." "Enggak, Bu, yang saya tanya masalah Ibu sekarang apa?" "Ya pokoknya itu masalahnya Ustazah, bulan depan kondisinya seperti itu." Saya bilang itu bukan masalah Ibu sekarang. Yang saya tanya sekarang masalahnya apa? Kalau sekarang nggak ada lah Ustazah." Ya sebenarnya now is no problem. Sekarang kita nggak ada masalah, Ibu nggak ada masalah, Ibu bisa hidup, Ibu bisa makan. Coba lihat kantong Ibu, ada uangnya? Ada. So kenapa Ibu merasa ada masalah? Karena Ibu memikirkan hal yang belum tentu terjadi, yang sebenarnya belum tentu seperti itu kejadiannya. Akhirnya bulan depan saya diamin. Rupanya dia nelfon, "Ustazah, ternyata anak saya bayar sekolahnya boleh separuh, ternyata suami saya nggak jadi PHK, ternyata kontrakannya biar bisa dibayar separuh." Lah kan iya, kata saya, kan Ibu udah mikirkan sejak lama padahal kejadian belum tentu terjadi. "Iya Ustazah, padahal saya udah gak tidur loh 1 bulan." Lah siapa yang nyuruh Ibu gak tidur? Kenapa Ibu stres? Karena memikirkan hal yang tidak penting difikirkan dan belum saatnya difikirkan. Kalau ada kendala, dikerjakan, bukan difikirkan. Itu sama dengan kalau ada orang-orang menzolimi kita, jangan biarkan mereka masuk ke dalam otak kita. Hati-hati, otak kita terlalu berharga untuk menempatkan orang-orang zolim dalam pikiran kita. So, kalau stres, pusing, sakit kepala, itu bukan efek, oke? Itu cuma karena kita yang belum bisa menepisnya dan memasukkan ke dalam kepala kita. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang memfilter apapun yang masuk dalam pikiran kita. Karena atensi, isi kepala kita sangat berharga, dan hargai kepala kita. Jangan berikan
permisi kepada hal-hal yang gak penting untuk masuk ke dalam pikiran kita. Gimana caranya Ustazah supaya saya bisa untuk tidak memasukkan apa kata mereka atau kezaliman mereka ke dalam otak saya? Caranya adalah teman-teman latihan. Setiap ada problem, teman-teman mulai analisa. Teman-teman scan dulu. Seperti video saya sebelumnya. Ngefek nggak kepada 5 hal tadi? Kesehatan, ibadah, keluarga, masa depan, ya, finansial, dan pekerjaan, gitu ya. Kalau nggak ngefek, teman-teman letakkan. Boleh difikirkan, tapi cuma 5 detik saja. Tik, 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 letakkan, jangan difikirkan. Karena sebenarnya everything is okay. Semuanya akan baik-baik aja. Oke? Nah, hati-hati, sayangi diri, hargai diri. Kalau dia tidak berefek, teman-teman tidak boleh pikirkan. Tapi kalau dia berefek, teman-teman juga tidak boleh pikirkan. Tapi carikan solusi sampai masalah itu clear solusinya. Sayangi diri, cintai otak kita untuk tidak membiarkan hal-hal yang gak penting masuk ke dalam atensi kita. Nel Luki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.